Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu bab perbandingan. Jadi kita akan mempelajari apa sih perbandingan itu, kita kenali dulu ya. Nah, di sini ada suatu gambar, yaitu roti dan gandum. Silakan diperhatikan gambar di samping. Nah, untuk membuat roti yang enak diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas. Misalnya, untuk membuat 8 roti kita perlukan terigu sebanyak 1 kilo, atau dengan kata lain, perbandingan antara banyak terigu dan roti adalah 1:8. Tuh, banding 8 ini merupakan suatu bentuk perbandingan. Selanjutnya, perbandingan sendiri ada dua, yaitu perbandingan sejenis dan tidak sejenis. Apa sih perbandingan sejenis itu? Kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada foto suatu siswa, ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, ini bisa kita buat perbandingan. Jumlah siswa laki-lakinya ada 30 anak, jumlah siswa perempuannya ada 20 anak. Sehingga perbandingannya adalah 30:20. Apakah bisa disederhanakan? Kita sederhanakan menjadi 3:2. Jadi dapat disimpulkan perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 3:2. Selanjutnya perbandingan senilai. Perhatikan gambar berikut. 1 buku itu harganya adalah 1.000. 2 buku berarti harganya menjadi 2.000. 3 buku 3.000. 4 buku 4.000. Nah, semakin banyak buku yang akan kita beli, maka akan semakin tinggi pula harganya. Maka hal ini termasuk perbandingan senilai. Semakin tinggi maka akan tinggi, semakin rendah dia juga akan semakin rendah. Gitu. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel banyak buku dan harga buku. Ketika harganya 1 buku itu harganya adalah 1.000, 2 buku 2.000, 3 buku 3.000, 4 buku 4.000. Kita buat perbandingan senilainya 1/2 sama dengan 1.000 dibagi 2.000. Kita gunakan perkalian silang. 2.000 dikali 1 sama dengan 1.000 dikali 2, hasilnya sama 2.000. Selanjutnya bisa kita buat rumus matematikanya. X1, X2, X3, Y1, X2, Y3 menjadi X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. Jadi sifatnya ini berbanding lurus. Oke, contoh. Harga 1 lusin buku tulis adalah 48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Nah, ini kita pasti ingat ya, 1 lusin itu berapa buku? Oke, 12 buku. Sehingga kita buat bahwa 12 buku adalah 48.000. Nah, kita cari dulu harga setiap satu bukunya, yaitu menjadi 48.000 dibagi 12. Sehingga harga satu buku adalah 4.000. Setelah itu kita cari harga 6 buku. Caranya sama, kita kalikan 6 dikali 4.000, yaitu 24.000. Jadi harga 6 buku tulis adalah 24.000. Kemudian contoh yang kedua, sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan harga bakarnya adalah 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km? Nah, kita cari bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 405 km, sehingga kita ubah ke dalam bentuk liter bahan bakarnya. Maka kita buat perbandingannya. Perbandingannya ini berarti perbandingan senilai ya. 162 dibagi 415 sama dengan 15 dibagi dengan X. Kita misalkan dalam X dulu. Selanjutnya dikalikan silang. 162 dikalikan X, 415 dikalikan 15. Hasilnya adalah 162X sama dengan 6225. Nah, nilai X-nya menjadi 622,5 dibagi 162. Hasilnya adalah 38,4 liter. Oke, selanjutnya perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Kita lihat di sini ada gambar 2 kambing. Dia mampu menghabiskan rumput 10 hari. Kemudian ada gambar 4 kambing. 4 kambing ini mampu menghabiskan rumput selama 5 hari. Nah,
Di sini kalian bisa lihat jumlah kambingnya kan semakin banyak, tapi banyak harinya mereka menghabiskan rumput semakin sedikit. Ya, maka semakin banyak kambing ternyata semakin cepat rumput akan habis. Hal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, dari permasalahan yang kita buat tadi, kita bisa buat tabel seperti berikut. Banyak kambing adalah 2 dan 4, banyak rumputnya adalah 10 dan 5, itu dalam hari. Nah, sehingga dari permasalahan tabel tersebut, kita bisa buat perbandingannya menjadi seperti ini. Perbandingan 2 dan 4 ekor kambing berarti 2/4 sama dengan rumputnya dibalik. Nah, 5/10 karena ini berbalik nilai sehingga tukar tempat. Dengan sifat perkalian kita bisa temukan 2 dikalikan 10 20, 5 kali 4 20, sama nilainya. Nah, kemudian kita dapat simpulkan bahwa semakin banyak kambing ternyata semakin cepat rumputnya akan habis, sehingga rumus perbandingan berbalik nilainya adalah X1 dibagi X2 sama dengan Y2 dibagi Y1. Contoh, waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita ialah membutuhkan waktunya 4 jam. Kemudian ada anak lagi, dia bernama Andi, mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? Nah, kita jawab, diketahui 300 kata tadi 4 jam, sementara Andi mampu 400 kata, jadinya dia mampu berapa jam? Nah, lama membaca ceritanya itu berapa nanti Andi? Kita cari di sini, kita buat perbandingan 300 dibagi 400 sama dengan X/4, jadi dibalik. Kita kalikan silang, 400 dikalikan X 400 X 300 dikalikan 4 adalah 1200. Kemudian hasilnya menjadi X sama dengan 1200 dibagi 400, X sama dengan 3 jam. Jadi untuk membaca cerita yang sama, Andi membutuhkan waktunya adalah 3 jam. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa tadi 300 kata, 400 kata, 4 jam menjadi 3 jam. Yang satu semakin tinggi, sementara yang satunya semakin rendah. Jadi ini merupakan sifat berbalik nilai. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.